Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan kitab 3 Yohanes, kita akan berpindah untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika. Saya percaya kitab ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Sebuah prinsip Alkitabiah yang akan kita ambil daripada itu dan kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Saya akan memulai dari kitab 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 5 dikatakan seperti ini. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demi kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ini adalah surat pembukaan daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah hasil daripada pelayanan Paulus bersama dengan Silas ketika dia melakukan perjalanan misi. Mereka tiba di kota Tesalonika dan mereka tinggal di sana untuk beberapa saat. Di sana mereka melakukan pengajaran, mereka menjangkau jiwa-jiwa melalui rumah ibadat orang Yahudi. Dan hasil daripada pekerjaan mereka sangat berkembang dengan pesat, bertumbuh, banyak orang bertobat, banyak orang ikut terhadap ajaran Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus. Oleh karena perkembangan, oleh karena begitu banyak berpindah menjadi pengikut Kristus, mereka mengalami sebuah penganiayaan. Karena banyak orang tidak suka terhadap apa yang sedang terjadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Orang-orang Yahudi menjadi iri, bahkan sampai Kaisar Romawi, mereka berusaha untuk menekan, menghentikan usaha yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus hendak ditangkap, mereka dilarikan keluar dan mereka berpindah ke kota lain bernama Berea. Setelah beberapa saat, Paulus mendengar berita tentang Timotius di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan. Paulus menuliskan surat ini dan dia memulai dengan memuji apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Hari ini kita belajar bahwa jemaat Tesalonika di tengah penderitaan apapun, mereka tetap menjaga imannya. Paulus berkata bahwa engkau tetap dalam usaha imanmu, engkau tetap dalam kesetiaanmu, engkau tetap dalam kasihmu kepada orang, engkau tetap dalam pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Tadi sudah kita baca di ayat yang ketiga secara khusus. Jadi jemaat Tuhan, saya mendorong supaya kita semua ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak nyaman buat kehidupan kita, mari kita terus berpegang teguh kepada iman kita. Mari kita bertekun kepada pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Tetaplah setia, tetaplah tekun kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak menyenangkan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang dalam masalah, engkau dalam kebutuhan ekonomi, engkau dalam sebuah penyakit yang harus segera disembuhkan karena engkau menderita olehnya. Atau engkau harus dikucilkan karena keputusan iman yang engkau ambil kepada Yesus Kristus. Apapun itu yang sedang engkau hadapi, saya mendorong, saya berdoa, mari kita semua tetap setia bertekun kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat buat kita semua. Diambil daripada kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ketika Tuhan kita terlebih dahulu setia kepada kita, maka kita juga harus setia berpegang kepada iman dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, memohon kekuatan, memohon sukacita
supaya kami dapat bisa berjalan dalam iman kami di tengah situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Mungkin kami di bawah tekanan, mungkin kami dikucilkan karena iman kami, mungkin kami disingkirkan karena percayaan kami kepada Engkau. Apapun itu Tuhan, yang mungkin tidak mendukung semua usaha kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berpegang kepada Tuhan. Penyakit yang sedang kami derita Tuhan yang akan segera sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam keadaan apapun, kami tidak akan putus asa. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami tetap akan melihat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus bertekun di tengah penderitaan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.